Konnichiwa minasang, kembali lagi bersama saya Uswatuna Hasanah. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang bungkai yang telah Yanto Sensei jelaskan pada tanggal 17 Juli 2026. Berikut penjelasannya. Pertama-tama saya akan membahas sedikit tentang desho yang artinya kira-kira. Nah, desho di sini merupakan kalimat halus, contohnya ima yoroshi desho ka yang artinya sekarang apakah kira-kira berkenan. Kemudian ada yokattara yang artinya kalau berkenan atau kalau mau, kalau boleh, kalau diizinkan, dan merupakan istilah untuk mengawali izin penawaran. Kemudian ada demo atau ga, kedo dan keredo yang artinya tapi atau tetapi. Contohnya Risa-san wa yakusoku shitta ga kimasen deshita. Artinya, saudara Risa telah berjanji tapi tidak datang. Di sini pun sama yang minasang, kedo di sini artinya tetapi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bungkai-bungkai yang telah saya tadi sebutkan menggunakan catatan saya ya minasang. Di sini ada bentuk sopan minasang. Bentuk sopan terdapat 3 bagian, yaitu pertama ada partikel ga, demo, keredo, dan keredomo. Nah, kalimat ini artinya tapi ya minasang, digunakan untuk kalimat yang berlawanan. Contohnya kono ketai wa benri desu ka takai desu. Artinya HP ini praktis tetapi mahal. Kemudian ada permintaan atau permohonan. Contohnya sumimasen ga sashin o totemo ii desu ka. Kemudian nomor 3 ada penyesalan. Penyesalan di sini mengharapkan permintaan maaf minasang. Contohnya gakkou ni okuremashita ga sumimasen deshita. Karena terlambat sekolah, meminta maaf. Kemudian ada penghalus atau penyambung. Penghalus dan penyambung ini merupakan inti pokok dari kalimat 3 di sini ya minasang. Kemudian kalimat penyopan selanjutnya ada menjadi. Di sini rumusnya nani narimas. Semua kalimat yang mengandung nani narimas adalah penyopan minasang. Dan jika kalian ingat, beberapa hari sebelumnya kita sudah membahas tentang songkai. Nah, ninarimas di sini merupakan songkai minasang, merupakan bentuk penyopan. Dan contohnya, jika kalian ditanyakan umur oleh atasan atau orang yang lebih tua di atas kita bisa menjawab dengan ninarimas ya minasang. Contohnya, oikutsu desu ka? Umur berapa? Kita bisa jawab dengan 21 歳になります. Nah, itu dia contohnya minasang. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Di sini nomor 3 ada kira-kira dan di sini ada desho. Pada awal kalimat saya telah menjelaskan sedikit tentang desho kan minasang. Desho merupakan kata atau kalimat penghalus. Nah, di sini saya tambahkan dengan ka untuk sebuah pertanyaan. Digunakan untuk atasan atau kedudukannya lebih tinggi dari kita. Deshoka adalah deska minasang. Jadi deska adalah deshoka. Namun deska digunakan untuk yang setara dan deshoka digunakan untuk atasan atau orang yang kedudukannya lebih tinggi di atas kita. Dan deshoka di sini digunakan untuk bertanya secara halus. Kalimat yang mengandung desho akan lebih halus jika lengkap dengan partikel ka. Kalimat tanpa kelengkapan partikel itu kurang halus ya minasang. Jadi kita gunakan dengan desho ka, itu lebih halus. Contohnya, jika kalian menanyakan jadwal kepada sacho mungkin. Contohnya, kaigi wa nanji kara desho ka? Kira-kira rapatnya akan mulai jam berapa? Begitu minasang. Kemudian kita masuk ke simbol terjemahan awal. Pada nomor pertama di sini ada partikel wa
Mo ga yang artinya nya merupakan kata kerja pasif dan kata sifat. Dan juga ada to pengulangan atau kutipan. Yang dimaksud to pengulangan atau kutipan di sini adalah yang to omoimasu, to iimasu, to kikimasu. Nah, yang itu ya minasang. Pada partikel wa, mo, dan ga yang kata pasif dan kata sifat di sini diterjemahkan di awal ya minasang. Contohnya di sini ada watashi wa gakusei desu. Saya adalah mahasiswa. Jadi diterjemahkannya dari awal dulu ya minasang, jangan dari belakang partikel. Kemudian jika untuk to di sini, untuk to pengulangan dan kutipan ini berbeda ya minasang. Ini diartikan dari belakang. Contohnya benri dato omaimasu. Menurut saya. Nah, di situ minasang, menurut saya praktis. Lalu kita masuk ke nomor 2. Di sini ada partikel made sampai kara dari te, kemudian kata kerja atau dan te dan kata sifat. Ada toki ketika, te dengan atau menggunakan, ada kara no de te yang artinya karena, kemudian ada setelah, kalau, saat, ketika, sambil, dan sebelum. Contohnya, karena terlambat, meminta maaf. Okutan no de ayamarimasu. Kemudian pada nomor 3 ada takaran atau pelengkap atau kata keterangan. Contohnya ada takusang, yoku, dan lainnya. Kemudian ada koma dan titik. Cara bacanya, satu titik lalu terjemahkan dulu. Satu titik lalu terjemahkan dahulu. Kita tidak boleh langsung baca panjang ya minasang. Kita harus menerjemahkannya dari titik ke titik, koma ke koma. Kemudian kita masuk ke pengecualian partikel ga. Jika kalian notice di atas saya menuliskan di sini untuk partikel ga pasif tidak semuanya diterjemahkan dari awal. Nah, ini pengecualiannya minasang. Partikel ga pasif diterjemahkan dari belakang. Di sini ada kata kerja arimas atau imas, ada dekimas, wakarimas, irimas, dan kakarimas. Kemudian contohnya di sini ada denki ga wakarimas yang artinya mengerti listrik. Nah, kita terjemahkan dari belakang dulu ya minasang, bukan dari depan. Nah, di sini saya telah menuliskan perbandingannya minasang, perbandingan antara partikel ga yang diartikan dari belakang dan partikel ga yang diartikan dari depan dulu minasang. Pada contoh pertama, denki ga wakarimas, ini diterjemahkan dari belakang dulu ya minasang. Kenapa diterjemahkan dari belakang? Karena wakarimas di sini merupakan bentuk kata kerja pengecualian ga yang diterjemahkan dari awal ya minasang. Nah, di sini ada denki ga sukimas. Lampunya menyala. Ini diterjemahkan dari depan dulu ya minasang. Kemudian di sini juga terdapat kata sifat. Pada partikel ga pasif terjemahan dari belakang ada kata sifatnya juga minasang. Di sini ada suki atau kirai, ada josu atau heta, ada hoshi yang artinya ingin, tai juga nai. Kenapa tai dan nai di sini juga ikut tergabung dalam kata sifat? Karena tai dan nai merupakan kata sifat minasang. Tai dan nai juga merupakan kata sifat iya minasang. Dan mereka berdua merupakan bentuk pengecualian dari partikel ga yang terjemahan dari awal. Kemudian ada ga hoshi atau kalau i. Di sini i disambungkan dengan kalimat to titik-titik tara, nani tara, nani nara, nani ba, dan nani te. Contoh untuk partikel ga pasif terjemahan dari belakang untuk kata sifat. Contohnya Ringo ga kirai desu, tidak suka apel. Nah, diterjemahkan dari awal, dari belakang dulu ya minasang, tidak boleh dari awal. Kemudian selesai dari
simbol penerjemahan awal, saya akan menjelaskan sedikit tentang kata kerja aktif dan pasif minasang. Pada nomor 1 di sini, jika vokal e sebelum mas adalah kata kerja aktif, maka kata kerja pasif tidak menggunakan shi sebelum mas. Contohnya, sukemas. Sukemas di sini merupakan kata kerja aktif dan pasifnya adalah sukimas. Kemudian ada akemas. Akemas di sini juga aktif ya minasang. Kemudian pasifnya ada akimas. Dan jika vokal e sebelum mas merupakan kata kerja pasif, maka sudah dipastikan bahwa shi sebelum mas adalah kata kerja aktif. Contohnya yogoremas. Yogoremas di sini merupakan kata kerja pasif. Nah, sudah dipastikan jika yogoshimasu merupakan kata kerja aktif ya minasang. Nah, dan juga ada kalanya vokal i sebelum mas adalah merupakan kata kerja aktif dan vokal e sebelum mas adalah kata kerja pasif. Contohnya ada yakimas dan yakemas. Yakimas di sini kata kerja pasif, kata kerja aktif ya minasang. Dan yakemas merupakan kata kerja pasif. Yakimas di sini berarti membakar. Kenapa yakemas di sini merupakan kata kerja pasif? Karena yakemas di sini menggunakan bentuk kanoke minasang, menggunakan bentuk kanoke yang artinya bisa ya minasang. Jadi bentuk pasif yakemas di sini artinya bisa terbakar. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurangnya saya mohon maaf. Mata asta minasang. Arigatou gozaimasu.